Halo teman cuan, gimana nih kabarnya? Jadi untuk jacuan ke-7 kali ini, sorry banget kita nggak ada chit-chat sama partner karena ada halangan gitu ya. Jadi sesuai dengan judulnya kita akan cek kira-kira alt season tuh kapan sih mulainya dan seperti yang kita tahu kalau flow-nya alt season itu pasti dari Bitcoin dulu. Setelah Bitcoin all time high, kemungkinan besar volumenya akan geser ke Ethereum baru kita alt season gitu ya. Nah sejauh ini kita lihat dari dominance dulu ya. Posisinya sekarang dominance ini lagi ada di resist yang cukup kuat di 57,8 di 57,3. Jadi harusnya ini bisa jadi salah satu indikator untuk kita bisa predik alt season akan terjadi atau enggak. Semua itu tergantung pada area ini sekarang ini ya teman-teman. Jadi ada dua senario. Yang pertama adalah kalau misalnya ini akan tembus, which is ini bad banget buat alt season karena kalau dia naik kemungkinan besar alt season altcoin akan turun, tapi kita expect untuk bisa reject dan starting alt season ya teman-teman. Mungkin sekarang udah bisa coba akumulasi tipis-tipis karena ini area krusial. Jadi most likely kita masih wait and see dulu untuk dominance ya, which is tambah lagi ini area krusialnya ada di 57,75. Kalau misalnya dia bisa reject, kita sangat diuntungkan banget di sini karena bisa teman-teman lihat gapnya lumayan gede. Nearest supportnya itu yang kuat ada di sekitar segini, jadi ada gap sekitar berapa nih ya, kita coba, sekitar lumayan nih, sekitar 2%an nih. Kalau di dominance gede banget, bisa sampai kayak 20%, 30% maybe altnya. Jadi untuk dominance itu ya, secara RSI juga udah overbought banget. Jadi kita next ke Ethereum. Oke teman-teman, karena kita udah tahu dari dominance tadi arahnya gimana, tinggal kita lihat posisinya adalah sekarang Bitcoin itu udah all time high, udah pasti volumenya pelan-pelan akan menurun ke alt, tapi alt yang paling deket itu kan market capnya adalah Ethereum ya teman-teman. Jadi kita coba lihat juga dari time frame 1D-nya ini, all time high sebelumnya ada di area 5000 dan sekarang lagi area krusial juga nih teman-teman. Lagi di resist 4000 3000 ini resistnya. Nah, ini sepengalaman admin kalau price action kayak gini ya. Karena dia udah berapa kali coba untuk breakout tapi dia reject gitu ya. Jadi ini tuh area bagus banget untuk kita coba akumulasi ya teman-teman untuk Ethereum sendiri. Bentar nih, mana sih ininya, brushnya, ya ampun. Nah, jadi udah 1, 2, 3, 4, nah ini 5. Jadi kalau udah 5 kali sih harusnya dicoba untuk breakout sih kayaknya teman-teman. Kita coba pakai Fibo, kemungkinan bakal sentuh di sini nih 4700-an sih teman-teman. Dan ini juga akan menandakan adanya all time high baru untuk Ethereum. Jadi teman-teman bisa coba persiapkan untuk altcoin. Jadi semuanya berkorelasi. Jadi teman-teman lihat dari dominance, lihat dari Ethereum karena kemarin baru aja Bitcoinnya all time high karena jadi volumenya udah mulai geser gitu teman-teman. Kalau Ethereum udah all time high, kita tinggal tunggu alt season akan bentar lagi terjadi ya gitu. Nah, next kita coba lihat dari layer di bawah Ethereum, which is kalau nggak Solana BNB. Nah, kita akan coba lihat dari BNB ya teman-teman. Nah, oke, dari BNB sendiri teman-teman, ini kebetulan kayaknya di jacuan 3 atau jacuan berapa itu kita udah pernah call ya teman-teman. Kayak dari daerah sini deh, inget banget 500-an. Sekarang udah sesuai target sekitar 800, jadi sekitar berapa persennya, forecasting sekitar 40%-an udah naik. Nah, ini kita tuh sempat gambar-gambar juga call di sini. Ini tuh salah satu halnya dipengaruhi sama ini teman-teman, sama CZ bebas dari penjara. Jadi ditambah lagi Trump dan Elon Musk itu salah satu kunci untuk all time high Bitcoin pada tahun ini. Jadi untuk BNB sendiri outlooknya dia udah tembus
all time high. Tinggal nunggu Ethereum aja nih teman-teman sama dominance-nya arahnya kemana gitu. Jadi untuk BNB udah sesuai, udah bisa dikonfirm bahwa alt season udah checklist 1 lah ya dari 3. Dari 4 tuh, dari Bitcoin-nya udah, Ethereum juga bentar lagi, dominance masih nunggu, tapi BNB kita udah ini apa namanya udah achieve juga gitu. Jadi tinggal tunggu 2 itu. Tapi kita coba kasih outlook lagi dari layer 3-nya ya. Kita coba ambil AAV nih teman-teman. Jadi nextnya akan AAV. Nah oke teman-teman, ini untuk AAV-nya salah satu alt yang kita coba kasih outlook ya. Kenapa alt season ini udah akan mau mulai gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri ini polanya rounding bottom. Jadi kalau rounding bottom itu resistnya jadi penentu teman-teman. Jadi daerah sini tuh akan jadi penentu untuk alt season atau enggak gitu ya. Which is kalau kita korelasiin sama Bitcoin dan Ethereum dan lain-lain, mereka posisinya lagi sama-sama udah di resist. Jadi tinggal nunggu Ethereum-nya naik dan beberapa minggu setelahnya mungkin kita akan dapetin limpahan volume transaksi dari Bitcoin dan juga Ethereum, which is akhirnya ke alt gitu ya. Nah ini kita coba pantau. Ini agak risky untuk entry, cuman kita kasih outlook gimana sih alt akan perform gitu ya. Jadi udah pasti mereka akan agak konsolidasi di sini, cuman ini jadi area krusial. Ketika Ethereum dan Bitcoin sudah aman, kita akan lihat ini sampai ke alt season ini lebih dari 500, ini udah alt season teman-teman. Jadi kita coba predik pakai Fibo ya teman-teman. Nah ini tuh kita bisa kemungkinan tembus di 661 kalau misalnya kuat banget, dan alt season tuh pasti gila-gilaan. Jadi kita pasti incer target di 900, ini sangat possible banget teman-teman. Jadi kita coba ukur possible gainnya ya, possible profit dari AAV doang nih teman-teman. Kalau misalnya entry dari sekarang bisa over 150% ya teman-teman. Jadi pantau terus dominance dan Ethereum karena cuma 2 itu doang yang belum di checklist ya. Ketika itu semua udah di checklist, kita welcome sama alt season dan happy cuan gitu. Oke, lanjut ke UN ya. Oke, nah jadi halo teman cuan. Nah ini jacuan kali ini karena Desember dan ya udah nearly mau liburan panjang, mau Natal. Selamat Natal buat yang merayakan. Nah jadi di sini karena tadi kita udah bahas 4 ya, ada BTC.D, terus dan beberapa koin lainnya yang dibahas oleh Mas Sabian. Nah jadi di sini kita selanjutnya bakalan kayak kemarin ya teman-teman, karena ada beberapa yang di pick, ada juga yang random teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak mikir kayak udah disiapin doang nih, coba random gitu kan. Nah ini kita random deh sekalian biar market capnya mungkin lebih variatif kali ya. Coba di sini kita random dari 1 sampai 300 max market cap. Kita coba ya. Set. Kemarin 174. Nah, jadi di sini kalau misalnya nanti koinnya udah dibahas, kita nggak bakal bahas lagi, teman-teman. Langsung kita random lagi aja. 174 itu ada koin GOAT. Oke, GOAT. Ini dia. Akhirnya something is ini kayak baru ya. Kita GOAT.USDT. USDT aja deh. Siapa tahu ada teman-teman yang mau spot juga. Walaupun udah agak ramai, teman-teman. Jadi yang lain aja deh. Coba di Bybit. Nah, jadi bener simple ya, teman-teman. Karena di sini kelihatannya GOAT belum banyak koin baru juga dia. Sebenarnya kalau buat di hold long term ya, sebenarnya menurut admin agak bahaya. Kenapa bahaya? Karena biasanya koin-koin yang baru terus langsung perform kayak gitu, dia belum tahu lowestnya itu semana. Di sini tuh mungkin masih belum jadi lowest, teman-teman. Tapi bisa jadi buat pacuan low, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah nyampe area sini, yang berani-berani buat serok-serok mungkin bisa serok. Tapi kalau misalnya dia udah ngebreak, kira-kira mau ngebreak, terus belum tahu kira-kira mau sampai mana breaknya, mendingan stop dulu aja. Nah teman-teman, di sini sebenarnya dia pertama udah break ya dari trend line-nya dia. Ini kan 4 jam. Trend line-nya sempat downtrend, terus sekarang udah break. Sekarang admin ngeliatnya di sini ada inverse head and shoulder, teman-teman. Walaupun agak-agak kurang smooth, tapi dia kayaknya mau bikin. Nah jadi gampangnya tinggal kita tunggu aja dia mantul dari sini nih sebenarnya ya kan, set.
Itu kalau teman-teman yang belum ada posisi long atau lagi mencari-cari mau ngelong, lihat di sini nih udah menurut admin sangat lumayan menarik risk to rewardnya. Tapi kalau mau tunggu di bawah lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Mungkin kalau di sini ntar agak SL diketatin dulu aja. Terus kalau itu siap-siap serok di bawah. Nah, terus kayak di sini kan 4%, entryan dari situ. Terus buat TP1-nya kan ada di sini tuh, TP1 sekitar berapa nih? 38%, agak tinggi banget teman-teman ya, agak-agak ketimpangan sama SL-nya. Tapi ya balik lagi, SL-nya kita bikin tipis dulu aja di bawah wick sini. Karena apa, kalau udah lewat dari situ udah pasti dipastikan dia akan paling enggak ya cari support yang bawah sini lah, ke sini lagi buat dikunjungi untuk sekali lagi kalau misalnya inverse head and shoulder-nya invalid. Nah, terus ini udah buat si gold kayak gini aja ya, simple teman-teman. Kita acak lagi. Nah, 128. Oke, 128 ada koin apa nih? 128 ada koin Eigen. Oke, Eigen kita cek ya chartnya gimana. Eigen USDT. Oke, dia agak tinggi teman-teman ya. 4 jamnya. Oh, belum lama juga di sini di Binance. Start 2024 lagi teman-teman. Oke, fine. Lagi-lagi kita dapat koin baru yang market cap-nya lumayan dah tinggi ya, 174. Nah, di sini kalau buat Eigen mungkin oke, dia breakout ya, teman-teman. Terus di sini juga kayaknya udah sempat breakout, terus retest, terus sekarang lagi naik ya. Terus price discovery. Bro, trying to discover a new price. Jadi kayak kita belum tahu bakalan sampai semana. Perkiraan sementara bakalan sampai di 1618 di 7,463 dolar. Jadi buat si Eigen ini gampangnya ya kita tungguin. Kalau misalnya sekarang tuh entry kan agak tinggi ya teman-teman. Yang belum beli paling kalau misalnya nanti mau tungguin buat shorting di sini. Ya itu juga sebenarnya nggak rekomendasi short sih teman-teman ya. Cuman maksudnya pantulannya ya. Kalau dia bisa mantul dari sini, ntar teman-teman baru bisa tarik Fibo lagi. Habis tarik Fibo, carilah tuh dia retrace bakalan di mana. Tapi buat sementara outlooknya kayak gini dulu aja buat si Eigen. Target kenaikan sampai di 7,463. Oke, buat Eigen gini aja. 2 koin lagi ya teman-teman, kita acak lagi. Set. Oh, dapat nomor 9. Kita cek koin nomor 9 kira-kira apa. Koin apa nomor 9 itu ya? Nomor 9 SETH. Itu tuh bukan, nggak jelas tuh. Skip. Kita lihat lagi 113. Naik kan langsung 113 guys, jauh banget. BSV itu apa sih? Bukan ya, itu bukan sesuatu yang good kayaknya ya. Skip lagi, sekali lagi ya. Kita acak lagi. Ayolah yang bener ya. 147. Please give us something good. 147. Super koin super. Kita cek koin super apakah ada. Maksudnya di Binance or Byteget atau yang ya features. Oke, ada lengkap guys. Super USDT. Ucoin. Oke, saya pindah dulu ke Binance deh. Nah, di sini kira-kira gimana nih super coin apa ya nih? 4 jamnya admin nggak ngeliat ada pacuan-pacuan yang benar mau naik atau turun. Masih agak ngawang ya teman-teman. Bahkan tarik Fibo pun dia kalau misalnya di sini sudah sih, hitungannya udah sih, udah pernah kena. Tapi dari sini juga belum ya. Atau kalau dari sini kan udah nih, udah sempat ke Fibo. Ya mungkin buat teman-teman yang penasaran lagi. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan dia nggak ke situ sih. Maksudnya nggak ke area sini lagi nih. Udah tinggal naik aja gitu. Paling nanti gini teman-teman, gampangnya dia kan soalnya dia agak bikin pattern yang sama ya. Kita tarik sini deh sebagai resisten dan di sini sebagai support area Fibo-nya nih. Jadi misalnya dia masih yang ini kan udah 1, 2, 3. Nah kalau next ke 4 dia masih belum break juga, ya kesinilah paling sekali lagi. Baru ntar dia kalau misalnya mau naik lagi, mencoba naik lagi. Tapi kalau misalnya udah gak kuat dia bakal break ke bawah lagi, cari bawah teman-teman. Tapi kurang lebih buat outlooknya kayak gini ya. Kalau misalnya dia nanti nge-break ya targetnya paling sampai di 2,88 dolar teman-teman. Kalau dia udah kuat break. Tapi kalau misalnya belum kuat nge-break, ya paling-paling main lagi ke area Fibo-nya kan di area 1,8 atau 1,7. Oke, mungkin itu ya buat super. Ini koin ke berapa ya? Ketiga ya. Berarti 1 koin lagi teman-teman ya, biar videonya gak kepanjangan. 117 tadi bukan udah ya? Cek dulu coba. Oke, udah deh. Coba.
117. Oh belum deng, Core. Koin apa nih? Core USDT Bitget only teman-teman. Perpetualnya juga Bitget only ya. Buat teman-teman yang mau nanti misalnya mau cek-cek koin Core ini, mungkin adanya di Bitget aja. Buat yang di Binance belum ada, tadi admin lihat entah belum ada atau nggak bakal ada atau nggak ada ya. Jadi paling buat user Bitget ini outlook buat si Core. Jujur untuk projectnya di sini kita nggak banyak bahas. Kita bahas dari price action aja, dari chart, dari secara teknikal ya teman-teman. Oke, buat Core. Nah, mungkin di sini tunggu breakout kali ya. Di sini kan sebenarnya udah breakout nih. Nah, sekali lagi karena sekarang dia lagi agak-agak fasenya di bawah. Ya, retest sekali lagi bisa nih teman-teman. Ini kan mungkin dia di sini ya harusnya kan. Terus dia nge-break ya. Nah, di sini sekarang lagi santai-santai dulu, baru ntar mungkin dia lagi ngisi bahan bakar buat mau naik. Jujur koin Core ini mungkin nggak banyak dibicarakan teman-teman, karena dari exchange aja tadi Binance gak ada si Core ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau mempertimbangkan untuk entry di sini, menurut admin lumayan ya, dia mulai bergerak lah, mencoba bergerak maksudnya. Ya siapa tahu dia nanti bakal mau ada project atau apa gitu kan. Kalau Core sendiri tuh dia juga koin di 2023, Maret 2023. Jadi hitungannya nggak terlalu baru juga. Tapi juga harganya masih jauh sih all time high-nya di sini. Terus yang kedua pernah di reach itu di 4,3. Jadi ini kan sekarang udah break nih. Udah break, kemungkinan kalau misalnya dia udah nyari bawah lagi sekali lagi buat retrace, terus mau terbang ya, saatnya dia mungkin bisa balik lagi ke atas ini sih. 2,0, 2,5 dan 2,8. Oke. Ya mungkin ini buat jacuan episode kali ini itu aja ya. Koinnya ada 4 kan, udah lumayan. Tapi mungkin kalian balik lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah. Teknikalnya, secara teknikal aja, ini juga admin bahasnya lumayan simpel juga, simpel banget. Paling cuma ngasih arahan aja buat di mana entry-nya, terus di mana supportnya, terus dia mau ke arah mana, lebih cenderung kemana. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lebih detail lagi atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ya ke kolom komentar atau masuk ke grup Telegram kita. Terus di tempat discussion teman-teman bilang aja, open aja, mau tanya apa, mau dari segi apa dibahasnya gitu. Jadi ya tahu paling lengkap lagi ada di premium kita sih teman-teman. Jadi ya begitu deh. Oke, mungkin begitu aja kali ya buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Ya, sekian dan terima kasih.